apakah mereka mempunyai kewenangan atau dibekali kewenangan untuk melakukan itu? Kan tidak, Bapak. Jadi kita harus melihat secara proporsional. Kalau memang itu, ya, maka kita ambil analogi. Kalau misalnya polisi mau menangkap seseorang atau menilang, kan ada. Kami sekarang lagi mengadakan razia. Ada izinnya, Pak. Polisi mengadakan razia saja itu harus ada surat perintah. Tidak bisa seenak-enaknya. Nah, ini yang kan terjadi di seenak-enaknya. Ada forum inilah, ada forum ini, ada masa ini. Itu tidak bisa, Pak. Itu namanya hukum rimba. Cuma kita ini tidak mau melakukan atau bertindak seperti mereka itu. Kalau kita bertindak seperti mereka itu, di mana nilai lebih atau nilai tambah kita? Ini semacam dialektika yang kita bangun, ya, Pak, ya. Jadi selalu kita lihat objektif lah. Kalau saya oke, masukan Bapak itu kita terima. Tapi lihat sisi lain juga. Kalau kita berbicara soal keadilan, maka terapkanlah itu kepada seluruh penganut agama yang ada di Indonesia ini. Di situ yang kita bilang diskriminasinya. Diskriminasinya di situ, Pak. Jadi memang itu seperti yang dikatakan Arya Permadi, kuncinya adalah tidak ada rasa kesatuan di agama Kristen itu. Kalau saudaranya mengalami diskriminasi, mereka tutup. Diam 1000 bahasa. Menutup mata, diam 1000 bahasa. Galarua mengisi kekosongan itu, bukan mau jadi sok pahlawan, kan? Ya, satpamnya lapar, kasihan. Oke, silakan. Ya, kembali ke tengah. Ada ini, siapa ini? Franz, silakan. Baik, maaf saya masuk lagi ya. Tadi udah masuk, ini masuk lagi. Gini Pak, kalau cerita mengenai bela negara, itu kan sesuai dengan konstitusi kita, pasal 30 ayat 1. Kan setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Itu bunyi pasalnya. Wajib, Pak. Jadi, bukan berhak. Wajib. Bukan berhak, wajib. Ya, wajib ya. Jadi gini Pak, saya tahun 94 itu pernah ikut di Pusdiksi di Bogor, bela negara. Jadi tapi latihannya militer, yang melaksanakan militer gitu. Intinya kalau yang saya ikuti itu memang salah satunya itu bagaimana kita mengembangkan wawasan Nusantara kita, kemudian bagaimana mengembangkan jiwa kosa, ya, kemudian bagaimana kita mengamankan Pancasila gitu ya, dan lain-lain, termasuk ya model tentara lah, baris berbaris, menembak dan lain-lain. Ini Pak, jadi kalau kita lihat, memang Galarua ini kan kegiatannya itu sekarang itu memang kelihatannya membela mengadvokasi lah warga-warga atau gereja-gereja lah atau siapalah yang istilahnya terzolimi atau terdiskriminasi. Tetapi Bapak-bapak coba kita renungkan dulu. Kenapa sampai ditutup? Nah, karena secara legal itu mungkin mereka itu punya alasan secara legal ya. Misalnya IMB nggak ada. Ya, si Wawan itu jadi berani itu karena gereja itu nggak punya IMB. Atau apalah surat-surat yang lain ya, izin dari setempat dan lain sebagainya. Nah, itu yang harusnya kita cermati. Jadi kalau ada gereja-gereja yang kayak begitu, belum ada izinnya, belum ada, itu yang harus kita bantu. Bukan nanti sudah kejadian baru kita siram air. Kalau kebakaran baru kita siram air. Ya, kalau air kita sedikit, apinya udah besar ya gimana lagi gitu kan. Nah itu Pak, jadi saya melihatnya itu, mereka itu jadi berani karena kita nggak punya, gereja-gereja yang ada itu tidak punya izin, ya, tidak punya izin. Kemudian Pak Kuang, jadi yang terjadi di Air Madidi itu kan warga di sana itu karena tempat ibadahnya mereka itu belum ada, maka diberikan dari pemerintah itu diberikan izin untuk ibadah di
gedung anunya, BPU-nya. Begitu Pak. Jadi itu dari sisi terbalik ya. Kalau biasa di gereja-gereja kan yang belum ada gerejanya karena ditutup karena belum ada izin, maka pemerintah itu berhak atau bukan berhak, wajib untuk memberikan fasilitas kepada jemaatnya untuk beribadah. Nah, kalau di Air Madidi kebalikannya, karena mereka yang Muslim belum ada izin untuk bangun masjid, maka diberikan izin oleh pemerintah setempat untuk di tempat pertemuan umum untuk mereka beribadah. Begitu. Jadi kebalikannya kalau di Manado sini. Selanjutnya saya balik lagi ya ke ini, kenapa ada 2 gereja ini ditutup. Nah, coba dicek dulu. Seperti disampaikan tadi Pak Owen, Pak Mamadu, bahwa ada yang berkamuflase kayak rumah kopi gitu kan. Ya, coba dicek dulu. Jangan-jangan memang nggak punya IMB, nggak punya surat-surat, nggak punya izin. Mereka itu gelap, ya istilahnya di bawah tanah atau apa gitu. Sehingga ya itu dari pihak sebelah ini menganggap ya mereka berhak juga untuk membubarkan dan lain sebagainya karena tidak punya izin dan lain-lain itu. Jadi itu Pak Santi Amer. Kalau saya melihatnya begitu. Coba kita cek dulu lah, kita itu legal standingnya sudah ada nggak di gereja itu. Kalau nggak ada, ya nggak bisa kita bikin apa-apa lagi begitu. Jadi kalau nggak ada ya harusnya perizinannya segala macamnya itu yang kita urus. Nah, bagaimana kita bantu mereka untuk mengurus. Begitu Pak. Jadi saya terima kasih. Saya ralat itu Pak ya. Saya mohon izin dari moderator Pak Pan, saya mohon izin. Saya ralat ada gini ya, saya luruskan. Narasi itu kurang pas. Ya, narasi itu kurang pas. Kalau kita bicara itu, maka apakah itu juga diberlakukan kepada musola dan masjid yang didirikan tanpa izin? Kan cuma kita nggak mau ribut, Pak. Iya. Enggak. Kita bicara prinsip keadilan dulu. Oke, setuju seperti yang Bapak bilang, ya. Yang tidak ada izin. Tapi apakah itu juga diberlakukan kepada musola dan masjid yang tadi tidak ada izinnya? Makanya gitu. Pak Santi Amir, kalau kita berani musola yang tidak punya IMB dan lain sebagainya, kita cari datanya, ya itu kita bisa juga kan. Banyak Bapak, banyak, tidak perlu kalau saya tunjukkan di Jawa Barat ini. Tetapi kita ini kan toleransinya yang dikedepankan. Yang kedua, pasal 30 pasal apa itu, kebebasan melakukan ibadah gitu. Jadi kalau pakai izin dengan persyaratan yang aneh-aneh, loh bagaimana? Jadi nggak bisa, masa orang mau menyembah Tuhan aja di rumah terus dibubarin. Jadi ada suatu pemahaman yang salah ya. Jadi saya katakan ini adalah gerakan-gerakan Wahabi yang ada di Indonesia tapi menamakan Islam, dan mereka menyusup kepada FKUB, MUI. Yang dua ini kan yang paling getol Bapak. Jadi bukan masalah izin-izin, seharusnya tidak perlu itu. Izin harus sekian orang. Oke, sekian orang di suatu daerah, tetapi kalau di daerah itu tidak ada sekian orang, kan bisa diperluas. Itu pemahaman daripada peraturan perundang-undangannya. Apakah itu mereka akui? Tidak juga. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan penertiban itu menurut PBS itu siapa? Minimal itu adalah aparat pemerintah. Minimal itu level camat. Ya. Ini kan nggak jelas statusnya ini. Apakah mereka mempunyai kewenangan atau dibekali kewenangan untuk melakukan itu? Kan tidak, Bapak. Jadi kita harus melihat secara proporsional. Kalau memang itu, ya, maka kita ambil analogi. Kalau misalnya polisi mau menangkap seseorang atau menilang, kan ada. Kami sekarang lagi mengadakan razia. Ada izinnya, Pak. Polisi mengadakan razia saja itu harus ada surat perintah. Tidak bisa seenak-enaknya. Nah ini yang kan terjadi di seenak-enaknya. Ada forum inilah, ada forum ini, ada masa ini. Itu tidak bisa, Pak. Itu namanya hukum rimba. Cuma kita ini tidak mau melakukan atau bertindak seperti mereka itu. Kalau kita bertindak seperti mereka itu, di mana nilai lebih atau nilai tambah kita? Ini semacam dialektika yang kita bangun ya Pak ya. Jadi selalu kita lihat objektif lah. Kalau saya masukan Bapak itu kita terima.
Tapi lihat sisi lain juga, kalau kita berbicara soal keadilan, maka terapkanlah itu kepada seluruh penganut agama yang ada di Indonesia ini. Di situ yang kita bilang diskriminasinya. Diskriminasinya di situ, Pak. Jadi memang itu seperti yang dikatakan Arya Permadi, kuncinya adalah tidak ada rasa kesatuan di agama Kristen itu. Kalau saudaranya mengalami diskriminasi, mereka tutup. Diam 1000 bahasa, menutup mata, diam 1000 bahasa. Galarua mengisi kekosongan itu, bukan mau jadi sok pahlawan, karena itu adalah amanat anggaran dasarnya. Itu tambahan aja, Pak, nanti kita bisa bicara lebih detail lagi dalam suatu forum ya di internal kita, supaya nanti bisa mendapat pemahaman yang objektif ya. Jadi sehingga kita menjadikan satu langkah ya, soal berbeda itu hal yang lumrah itu. Begitu Pak Kuang, silakan Mr. Kuang. Oke. Saya tambahin Ini dikit. mestinya dibalik dulu ya, entar ya. Saya tambahin dikit, Cek sound dulu. Tunggu, entar cek sound dulu. Raja Uti, sayanya mau ngopi dulu. Raja Uti, mohon diganti. Aduh, mana suaranya Raja Uti? Panggilan Raja Uti. Wah, Raja Uti tidur ini atau ngopi dulu? Baik, silakan Pak Teddy. Enggak, saya Pak Andi. Pak Andi. Ya. Enggak, seperti yang you bilang tadi, rahasia masjid-masjid yang enggak ada izin. Bisakah kita? Bisa juga kalau mau sederajat dengan mereka. Ya, mereka kan orang tapi emang kita pengangguran ngurusi gitu. Itu kan urusan Pak Santi Amir bilang urusannya kepolisian. Makanya itu waktu gereja-gereja di rahasia itu, gereja-gereja yang dirahsia itu harus bertanya, ini kan tugas TNI, tugas polisi, kamu ini apa urusannya menutup gereja? Ya begitu aja sih, ini kan. Oke, itu aja deh tambahan saya, thank you. Oke, makasih Pak Andi. Kembali ke tengah, Raja Uti panggilan. Raja Uti mana dia? Raja Uti mana suaranya? Cek sound. Wah, belum ada ya. Baik, kembali ke tengah. Ini ada siapa ini? Ada Frans. Ada ini N26, kok nggak ada suara-suaranya ini. Ini Raja Uti udah masuk. Raja Uti udah masuk. Iya, nggak ada suara dia. Nggak ada suara. Oke. Ya. Lanjut. Tadi ada ini Pak Robert Mawengkang tuh angkat tangan kok. Iya, langsung tolong. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.